Dan saat ini sudah bersama saya Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani. Bung Julius, ini kasus kekerasan jurnalis masih marak hingga 2024. Bagaimana PBHI melihat ini? Ada upaya pembungkaman demokrasi mungkin? Ya, yang pasti menjelang pemilu kemarin ya, 1 tahun menjelang pemilu, kami melihat satu pilar demokrasi yaitu jurnalis gitu ya, dan media massa adalah target untuk tanda kutip dikendalikan, baik dengan cara-cara yang represif ataupun cara-cara yang lain. Jadi peningkatan terjadinya kekerasan terhadap jurnalis itu sangat signifikan di tahun 2024 dengan isu yang sudah terpola, kemudian juga metodenya juga sama, dan bentuk-bentuk kekerasannya juga sama. Jadi sudah kita bisa lihat targeted sekali begitu. Ada data berapa mungkin jumlah kekerasan yang dialami jurnalis di tahun 2024 ini yang diterima PBHI? Ya, sejauh ini yang masuk ke dalam catatan kami, karena tentunya kami harus validasi data, dokumentasi dan segala macamnya, tercatat ada 48 peristiwa, di mana total korban mencapai 85, didominasi oleh korban perempuan, dan juga ada laki-laki di situ. Dan isu terbesar adalah peliputan tentang fenomena-fenomena pelanggaran HAM oleh negara. Gitu ya, baik di sektor politik, yaitu peliputan pemilu kemarin, lalu pelanggaran HAM di bidang lingkungan hidup, termasuk peristiwa-peristiwa kekerasan oleh aparat penegak hukum yang sedang diliput oleh jurnalis. Itu kami catat sekali, dengan pelaku didominasi dari kepolisian. Yang pertama, yang kedua diikuti oleh institusi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Dan bentuk kekerasan terbesar itu nomor satunya adalah intimidasi, ancaman, verbal, baru diikuti dengan kekerasan-kekerasan fisik sampai ada pengeboman. Oke, ancaman dan intimidasi, dan yang melakukan ini mayoritas aparat penegak hukum. Bagaimana penyelesaiannya? Ketika pelanggaran hukum oleh negara dilakukan terhadap masyarakat dan itu operatornya adalah aparat itu yang diliput, maka tentu aparat yang kita laporkan kepada aparat juga. Jadi sampai detik ini kami tidak mencatat ada satu progres apapun terkait dengan laporan dugaan tindak kekerasan terhadap jurnalis yang berjalan. Bahkan ada yang gelap sama sekali, misalnya yang dialami oleh Victor Mambur di Papua. Gitu. Oke, bahkan yang dilaporkan ke kepolisian juga, ini juga tidak sampai ke meja hijau artinya? Sampai detik ini belum pernah ada yang sampai ke meja hijau di tahun 2024. Tadi kasus-kasus yang terjadi ini mayoritas intimidasi dulu, secara verbal, baru kekerasan. Bagaimana kondisi korban-korban ini, jurnalis yang mengalami kekerasan saat ini? Jadi kalau kita lihat pola-pola kekerasan diawali dengan pelarangan peliputan. Nah, ini modus yang sering dilakukan. Jadi setiap peristiwa pelanggaran HAM tidak boleh diliput, bahkan proses-proses hukum terhadap negara yang melakukan itu juga tidak boleh diliput, bahwa kalau diliput ini akan dilaporkan ke Dewan Pers, bahwa akan diancam secara fisik, diusir dan segala macam. Dan ini yang melakukan aparat? Selalu aparat. Nomor 1 adalah kepolisian, nomor 2 adalah TNI. Dan tidak luput juga ada di peringkat ketiga yaitu Ormas. Ya, organisasi kemasyarakatan yang kita tahu, baik ormas berbasis kultural gitu ya, ormas-ormas kebudayaan, ataupun ormas-ormas berbasis keagamaan. Kalau kita lihat dampak dari si jurnalisnya sendiri, tentu mulai dari psikologis gitu ya, ada ketakutan yang luar biasa karena ancamannya tidak kaleng-kaleng gitu ya, bukan ancaman-ancaman biasa. Ancaman-ancaman fisik, kekerasan-kekerasan fisik itu mulai dari luka ringan, sedang, bahkan ada yang cacat permanen, itu juga ada. Kalau kita bicara jurnalistik gitu ya, kita bicara produk jurnalistik sebagai pilar demokrasi keempat, kerugian ini bukan hanya kerugian si jurnalisnya secara pribadi personal, tapi yang rugi adalah negara kita, di mana demokratisasi itu tidak terjadi karena ada informasi yang berisi kebenaran yang tidak diungkapkan. Akhirnya masyarakat tidak mendapatkan berita yang begitu optimal karena direpresi oleh negara, oleh aparat, dan mengalami kekerasan. Tetapi demokrasi kita yang sedang diganggu, masyarakat yang sedang direnggut hak atas informasinya, hak atas partisipasi publiknya melalui pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Isu lingkungan dan politik ini yang menjadi dua isu utama alasan dari pembungkaman para jurnalis ini. Anda melihat ada konflik kepentingan atau apa di balik ini? Pelarangan represi terhadap jurnalis untuk isu politik itu selalu ketika
teman-teman jurnalis sedang mengusut tindakan-tindakan yang janggal dari si aparatnya, baik itu KPU, Bawaslu di level nasional atau di level daerah. Bagaimana konflik kepentingan itu terjadi bukan hanya ketika misalnya teman-teman jurnalis coba menjaga kode etik jurnalistik dengan cover both side. Ketika ditanyakan dia langsung merepresi, dia langsung mengintimidasi. Itu jelas karena dia sedang dikonfirmasi. Sebetulnya itu adalah hak dia untuk menjawab, tapi dia justru menjawab dengan represi karena dia tahu bahwa dia sedang diusut oleh media massa, oleh teman-teman jurnalis secara investigatif. Yang lebih fatal lagi yang kemudian menciptakan impunitas gitu ya, kekebalan, dan menciptakan keberulangan juga atau repetisi, di mana ketika kita melaporkan peristiwa-peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum, tentu aparat penegak hukum mempertimbangkan, tentu dia tidak akan mengganggu penyelenggara pemilu dan peserta pemilu karena tugasnya mengamankan mereka. Itu konflik kepentingan yang lebih fatal lagi. Artinya secara tidak langsung mereka juga berpolitik. Sudah pasti proses hukumnya dipolitisasi karena ada kepentingan politik di situ. Aparat juga terlibat. Kasus hukumnya dipolitisasi. Kemudian upaya dari PBHI untuk bisa mengawal ke depannya pengusutan kasus kekerasan terhadap jurnalis bagaimana, Bung Julius? Kita selalu mencari alternatif ya, publikasi sebesar-besarnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara, oleh aparat atau melalui ormas terhadap teman-teman jurnalis. Pertama adalah untuk mengatakan bahwa demokrasi kita sedang diganggu nih, ada pondasi yang sengaja mereka patahkan dan itu merugikan kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, menyebarluaskan isu besar yang menjadi background terjadinya intimidasi dan represi terhadap jurnalis. Nah, yang ketiga adalah ini yang paling penting gitu ya. Publik harus, masyarakat wajib untuk menciptakan satu iklim jurnalistik, iklim peliputan, iklim penggalian fakta kebenaran yang dilakukan oleh jurnalis di lapangan. Kita jaga sang jurnalis yang sedang menjaga demokrasi kita, yang sedang berusaha memenuhi hak atas informasi kita yang tidak diberikan oleh negara. Fungsi pengawasan mungkin dari negara supaya tidak ada lagi aparat-aparat yang bersikap represif terhadap jurnalis. Rekomendasi dari PBHI seperti apa? Kita tahu undang-undangnya sudah terlalu uzur ya, dari tahun 99 nomor 40. Tentu Dewan Pers harus memperjuangkan banyaknya kekurangan atau celah dalam Undang-Undang Pers tahun 99 itu, utamanya mewajibkan negara dalam kerangka aparat penegak hukumnya untuk wajib melindungi. Jadi bukan hanya menghormati. Kalau kita bicara menghormati, orang sedang bekerja, kita apresiasi. Ini posisinya negara dan aparat, jurnalis sedang bekerja, dia represi. Itu jadi harus ada kewajiban melindungi di situ. Kata menghormati direvisi. Kata menghormati saja tidak cukup karena dalam kondisi direpresi. Jadi perlindungan itu khusus harus diberikan terhadap kerja-kerja jurnalis. Bagaimana meminta Komnas HAM untuk melakukan asesmen, ini jurnalistik, ini jurnalisnya yang harus dilindungi sebagai pembela HAM. Jadi dia tidak boleh dilakukan kriminalisasi apalagi direpresi. Fungsi kontrol dan pengawasan tentunya harus ditingkatkan. Betul. Dan mungkin juga revisi Undang-Undang Pers yang sudah puluhan tahun ini sudah tidak mengakomodir kebebasan pers lagi. Betul sekali. Baik, terima kasih banyak Bung Julius Ibrani, Ketua Umum PBHI, telah berbagi untuk iNewsFlash. Kita sama-sama berharap tidak ada lagi intimidasi, aksi-aksi represif terhadap jurnalis Indonesia. Betul, terima kasih. Terima kasih.